Kalau menurut saya di kandang sini itu burungnya itu gelabakan, Mas. Tidak jinak. Enggak jinak ya? Enggak jinak. Terus dia komplain sama saya kayak gini, Mas, burungnya di sini malah kayak yang kemarin, Mas. Harus saya loloin baru mau makan. Padahal di awal beli datang ke sana, Mas, di unboxing, burungnya itu galak. Dikit sampai, Mas, kok burungnya galak gini? Kan memang burungnya enggak jinak, Mas. Saya sebenarnya memang burungnya enggak jinak. Dirawat Mas Gunawan, itu tiba-tiba mau dikasih makan lewat jari. Oke. Dan bisa dikeluarkan. Saya juga nggak tahu ini ilmunya Mas Gunawan kayak gimana itu. Terakhir Mas, mungkin yang perlu saya tanyakan. Gimana? Aspek-aspek apa aja yang benar-benar perlu diperhatikan untuk pemeliharaan ini Mas, burung palak Mas? Nah, untuk tempatnya sendiri Mas ya. Tempatnya kita pastikan untuk penangkaran ya jangan terlalu dingin lah Mas. Kalau kandang ini ya istilahnya standar tapi belum ideal kan menurut saya. Ini perlu nanti yang atas saya kasih cahaya biar masuk karena di atas ini masih seng teman-teman, jadi nggak ada cahaya yang masuk kecuali di samping kanan kiri. Jadi memang harus ada pencahayaan. Nah terus yang kedua kita siapkan kandangnya. Tempat ini penting teman-teman. Kandangnya itu memang harus senyaman mungkin. Pastikan yang masuk di dalam kandang itu ya orang-orang tertentu. Nah kalau kandang ini kan memang sudah dari awal burungnya jinak, jadi orang lain itu masuk tidak apa-apa lah kalau di kandang ini. Kalau di kandang teman-teman harus senyaman mungkin ya. Dan juga untuk kandang besar kecilnya kandang Mas, kita bisa sesuaikan sesuai selera lah. Bisa kandang pakai yang besar, kalau yang bagus pakai kandang besar. Cuma kalau teman-teman tidak ada kandang besar, kandang lovebird ini juga bisa dibuat asumsi untuk berternak burung palak. Tapi pertama kali saya ternak jujur memang pakai kandang lovebird. Kandang ini itu penyesuaiannya agak lambat Mas. Penyesuaiannya itu maksudnya gimana? Ya kan awal-awal kan kita sering pakai kandang burung lovebird ya yang kecil ya. Dia itu dipindah di tempat gede. Yang gede dia kaget. Oh, ada penyesuaiannya, adaptasinya lama. Nah seperti ini Mas. Ini sharing aja ya. Saya pernah beli indukan 1 tahun yang lalu. Belum pernah produksi di kandang yang dulu saya di belakang ada. Tak pindah ke kandang ini Mas. Kandang gede ya. Pindah kandang besar. Ini nggak mau produksi selama 1 tahun. Padahal saya beli indukan. Ini perlu catatan buat teman-teman ya. Ini jenis apa ini Mas? Memang penyesuaian kandang itu harus penting. Ini kebetulan ini jenisnya warna WF Grey, WF Grey. Sepertinya WF Pit. Nah, ini Mas, ini ada telur pecah teman-teman. Nah, ini ada telurnya yang pecah ya. Ini itu kalau telur pecah ini dipastikan burungnya ini sudah menetas. Ini sudah ketiga kali produksi. Selama 1 tahun yang lalu nggak mau produksi. Nah, ini dari aspek kandang ya. Ini di dalamnya mungkin anakannya usia 2 hari. Dan selanjutnya untuk pakan. Pakan. Nah, ini kandangnya kan kayak gini, pangringan dan sebagainya. Kayak gini lah ya. Bisa dilihat tadi konten tadi. Nah, untuk pakan apa? Kita sediakan itu millet putih ya. Millet putih kayak gini ya. Oh, yang untuk kenari itu ya, Mas ya? Ini bukan, ini buat lovebird, Mas. Kalau untuk lovebird terlalu keras. Nah, ini saya beli ini untuk pengeluaran per bulan ini 1 sak kurang lebih 1 bulan. Kalau cuman sepasang gitu nggak banyak lah ya. Ini kan katakanlah 50 pasang plus lovebird Mas. Sama burung yang ada di dalam. Terus pakan lainnya Mas? Pakan lainnya saya juga ada ini. Por ayam juga. Por ayam ini istilahnya kalau kita makan ya kita kan makanan pokok pakai millet putih, ini ya sayurnya lah ya, cilor, sate ya gitu. Oh gitu. Makanan varian lah. Dan juga pakai variasinya. Ini ada beras merah juga. Beras merah juga. Beras merah untuk variasi Mas. Sedikit ya, makanya sedikit. Kalau yang pur itu biasanya cenderung burung nggak begitu suka. Tapi memang tak sediakan variasi. Setelah itu kayak buah-buah gitu. Biasanya kayak nuri-nurian, terus kakak tua itu kan perlu buah ya. Nah, kalau untuk falak itu sayuran Mas. Sayur. Pakai jagung ya. Ini kan sisa-sisa limbah ya. Kulitnya ya. Kulit jagung ya. Jagungnya sembarang ya. Jagung Jawa Mas biasanya saya. Kalau jagung manis ya apa-apa. Tapi saya biasanya pakai yang jagung Jawa. Jagung Jawa. Itu yang sudah tua apa yang masih muda? Yang masih muda Mas, masih seger-seger ya. Oh, berarti yang empuk lah ya. Empuk lah. Ada airnya gitu ya. Kemarin saya sudah konten nih untuk jagungnya. Jadi ternak falak ini enak Mas. Kalau memang kita sistemnya sudah fokus ke penangkaran kan, memang saya kan tujuannya saya punya cita-cita tahun 2024 saya miliki tempat, alhamdulillah
ini sudah ada. Iya, berarti Tinggal pengembangan saja. secara tidak langsung Mas Nafis membantu pemerintah ini ya. Membantu pemerintah untuk membudidayakan ini. Ya, dan juga membantu penghobi untuk dapat burung yang diinginkan dan membantu diri sendiri ya. Iya. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ya, makanya jangan lupa subscribe ya. Oke, teman. Sama di like, di share, jangan kalau teman-teman pecinta burung palak atau penangkar ya yang ada di viewer ya. Mungkin ada makan berbeda, kita saling sharing di sini ya. Ada mungkin dikasih makan apa, nanti bisa dicantumkan di kolom komentar. Itu kita memang sistemnya masih belajar, Mas. Oh iya, iya. Enggak katakan suhu enggak. Kita masih belajar, masih ada burung yang mati juga dan perawatannya juga masih belum dikatakan maksimal. Tapi enaknya ternak burung palak ini kalau sudah skala peternakan besar kayak gini, itu enaknya apa? Kita beli jagung skala kan banyak ya, katakanlah satu sak lebih murah ya. Belinya lebih murah dan habisnya mungkin 1 minggu ya. Itu kayak seperti ini, limbahnya itu bisa dimanfaatkan untuk makan ternak kambing. Kebetulan di belakang rumah saya punya kambing. Wah, ini bisnismen nih, ceritanya bisnismen nih. Wah, setiap gak ada hari yang terbuang ya. Setiap hari ini bisa saya kasih makan ke kambing. Jadi tidak ada kita katakanlah makan terpun enggak ada. Terus seperti kotoran-kotoran burung ini bisa diberikan kepada ayam ya, ayam atau bebek yang ada di rumah. Di rumah saya juga ada ayam. Oh. Jadi ini memang nggak ada terbuang. Yang paling terbuang mungkin kotoran ya. Kotoran ya. Bisa masih dimanfaatkan oleh pengurai ya. Kalau gitu. Tadi itu berarti sisa pakan ya untuk bebek sama apa namanya ayam gitu. Mau lihat loloan dari induknya lah. Gimana itu? Ada loloannya. Ini kebetulan saya ada induk yang anakannya cuma 1 ekor, Mas. Biasanya 3 ekor, tapi ya ini kebetulan hanya 1 ekor. Sudah agak besar ini. Ini berarti ukurannya gitu ya? Waktunya panen, Mas. Gede ya? Ini real ya, Mas. Kecil ya? Itu hanya akonan ya. Ini memang anakan dari burung ini. Nah, ini warna grey tapi jambul kuning. Usianya berapa ini? Usianya ini 18 hari. Dari induk, Mas. Dari hasil dari baru netas sampai sekarang 18 hari. Kalau dirawat induk ini bagus, Mas, ini. Oh, makannya full ya? Makannya full kalau induknya bagus ya. Kalau dirawat indukan itu pertumbuhannya lebih cepat. Iya. Tapi dengan catatan kalau indukannya perawatannya bagus. Iya. Ini usia 18 hari. Mungkin besok saya panen nih, Mas. Masa saya masukkan dulu. Ya, pokoknya kayak gitulah ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Mas, sejauh ini? Itu sih. Aku wes apa ya? Tak ada pandangan lah ya. Udah pandangan. Berarti cara ngerawatnya gini ya. Ya mudah. Makanya gini, Mas. Saya lebih cenderung cari burung kayak burung ya, hewan-hewan lah apapun itu. Ikan apa dari yang saya ya? Jarang ke pasar. Saya lebih ke penangkar atau ke penghobi. Karena apa? Ya ini kadang-kadang ada informasi-informasi itu yang nggak tersampaikan kalau kita beli ke penjual langsung di pasar kan mungkin istilahnya dia punya dagangan lakuan kayak gitu. Adanya itu ya wes silakan beli gitu. Kalau sama penangkar gini kan kita kan bisa konsultasi, Mas, ini kenapa kayak gini, cara ininya gimana ya kan gitu. Kalau saya sendiri sih nggak ada niatan ya untuk apa namanya untuk nanti bisa apa namanya bertelur beranak. Kalau itu terjadi ya bonus gitu ya, nggak ada arah ke sana, cuman benar-benar hobi pengen tak nikmatin di rumah gitu. Tapi kan ilmu-ilmu seperti ini itu kan bermanfaat, Mas, karena kembali lagi menurut saya kita kan pelihara hewan. Itu kan ada nyawanya ya. Jadi value-nya itu di situ. Saya nggak pengen menyia-nyiakan value ini tadi, hewan peliharaannya. Memang kayak gitu, Mas. Saya belum buat kandang ini. Dulu itu ya pernah kerja, pendapatannya lumayan banyak ya. Bisa buat kuliah, Mas. Tapi setelah saya tidak kerja, memang ada beberapa faktor. Itu saya memiliki hanya beberapa burung palak, 5 pasang lah katakan. 5 pasang, saya kuliah butuh biaya. Itu waktu saya KKN, Mas, semester akhir. Saya alhamdulillah baru lulus kemarin. Semester akhir itu saya pusing ya. KKN yang namanya KKN cari penghasilan mungkin tidak dapat ya. Karena kita memang fokus ke di desa-desa ya, di kecamatan desa. Dan alhamdulillah saya itu punya burung palak yang produksi seperti tadi ya, panen ya. Tak rawat. Wah, ini nanti burung hidup atau enggak?
harus tak bawa ke KKN karena di rumah nggak ada yang rawat. Tapi alhamdulillah teman-teman, kemarin ada berapa ya? 6 ekor atau 7 ekor. Saya rawat di tempat saya KKN. Untuk inkubatornya saya tidak punya, modal kardus. Dan alhamdulillah yang namanya rezeki Mas. Tadi yang katakan hewan ada nyawanya. Tiba-tiba saya tidur siang-siang kan saya iseng-iseng posting itu. Ada yang datang kasih uang. Alhamdulillah bisa melunasi biaya kuliah saya 2 juta. Itu memang kayak gitu, memang hewan kalau kita rawat secara apa ya, sepenuh hati. Kalau kita butuh, insya Allah ada. Tapi ketika saya tidak begitu butuh Mas, meskipun anakannya banyak, wassalam. memang tergantung kebutuhan teman-teman. Keren ya. Muda-muda tangguh ini ya. Saya suka ya. Sarjana masa nggak bisa gitu. Muda-muda tangguh ini. Memang harus seperti itu. Ya. Semangat ya Mas ya? Ya semangat. Harus semangat. Nah untuk teman-teman ya, biasanya kan Mas burung sakit dijual Mas. Kalau burung sakit saya tidak pernah jual. Misalnya saya posting ya, katakanlah burung ini sebelumnya sehat, atau mau dibeli orang itu burungnya kok kondisinya sakit. Itu memang saya tahan Mas. Mas nggak ada, burungnya kosong. Nah kemana Mas? Itu burungnya sakit ya Mas, gak enak. Biasanya tak lempar untuk burung yang lain, kalau memang cocok ambil itu, kalau nggak apa-apa. Saya memang tidak sepenuhnya dapat orang mau beli burung saya, burung sakit dibeli, saya nggak mau. Kalau memang dia pengen ya mau beli ini, tapi tak kasih spesifikasi burungnya seperti ini Mas. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kondisinya seperti ini. Ada Mas, kemarin ada yang mau beli 1 pasang, itu kebetulan Mas besok saya ke sana. Sebelum dia ke sini dari Banjarnegara, itu burungnya tiba-tiba kok gejala sakit. Saya tidak jual Mas, tapi saya alihkan untuk beli yang lain ya, varian lain. Lah sampean rugi Mas? Ya enggak lah. Ya mati di tempat saya enggak apa-apa. Yang penting di tempat orang itu aman gitu. Terus nih Mas, kalau misalkan ini kan aku kan ada minat untuk beli ya. Ya tadi yang ini yang kita sudah lihat tadi. Albino mata merah. Itu kalau misalkan aku beli ke sampean, ada nggak Mas garansi berapa hari atau gimana ketika sudah tak beli? Garansi untuk burungnya Mas albino mata merah 2 minggu ya. Nanti kalau sakit nanti konsultasi ke saya, ya masih sama. Tempatnya sama ya. Tempat disamperin ya. Samperin aja. Facebook sama, kontennya YouTube Trisno Violet ya. Nanti bisa konten di sana. Nah, ini. Jadi lebih aman teman-teman. Ya, saya suka. Makanya saya beli apapun, beli ikan. Saya kan suka arwana. Arwana. Jadi ikan arwana, ikan koi, terus kucing segala macam. Nah, itu saya beli pasti cari cari penjual itu yang recommended. 1 itu, nomor 2. Yang paling penting adalah ketika di akhir pembicaraan, saya selalu akan tanya garansi enggak? Karena itu penting, itu akan membuktikan kredibilitinya penjual. Kalau memang barang yang dijual bagus, dia akan berani garansi. Pasti sudah tak jamin. Biasanya kalau burung ya Mas ya, enggak katakanlah enggak berani garansi. Saya enggak pernah memberikan garansi Mas, tapi memang kalau burung itu dirawat beberapa hari sakit, berarti yang salah dari owner lama. Mungkin burungnya memang ada sudah gejala sakit dijual. Tapi saya tidak suka seperti itu. Nah kemarin malah ada kejadian itu menyakitkan Mas menurut saya Mas. Ya ibaratnya ya menyakitkan saya sebagai penjual burung. Ada orang mau beli burung di salah satu tempat di luar kota, didatangkan ke Pati. Kan saya kirimnya di jasa pengiriman kereta Mas. Itu ada yang jual tapi burungnya nggak dikirim. Sudah transfer burungnya nggak dikirim. Ya penipuan ya. Penipuan. Nah, itu kasihan yang beli. Jadi biasanya kemungkinan dia memboikot untuk beli burung ini malah dominan Mas. Itu nomornya diblokir semua teman-teman. Nah jadi memang kalau teman-teman mau beli burung di salah satu tempat, memang harus pastikan orangnya itu pernah jual beli di keringan luar kota Panda. Jangan langsung transfer teman-teman. Kalau di kandang Trisno Violet kan sistemnya kan gini Mas. Anda transfer dulu enggak apa-apa. Anda transfer pas resi pengiriman di jasa pengiriman saya pakai KI8 atau Kalok, sudah saya fotokan. Setelah saya fotokan enggak apa-apa, biar lebih memastikan paruh burung ini saya kirim. Jadi bebas teman-teman. Tapi biasanya kalau saya COD enggak berani. Maksimal saya lakukan jual beli ya itu. Resinya pengiriman sudah saya fotokan, saya kirimkan. Biasanya orangnya transfer. Saya tunggu 30 menitan biasanya transfer. Belum pernah pakai rekber Mas? Rekber belum pernah alhamdulillah. Belum pernah. Karena orang sudah begitu percaya dengan adanya saya buat channel YouTube ini Trisno Violet, dan setiap kali saya penjualan saya upload di video short Mas. Jadi itu mungkin salah satu poin plus penjualan pemasaran saya yang bisa ngangkat kredibilitas sampean. Dia langsung percaya. Oh enggak Mas enggak. Jadi memang ini
nanti resinya saya fotokan baru transfer. Saya kalau belum saya kirim nggak usah transfer dulu. Tapi orang yang sudah langganan biasanya, Mas saya suka burung ini, tak DP dulu biar nanti nggak dijual lagi. Oke siap. Iya iya. Gitu, Mas. Oke. Ya mungkin itu Mas dari aku mungkin cukup apa namanya, aku jelas banget. Aku informasi ini dari A sampai Z itu tapi ya gitu Mas, mungkin nanti kalau ke depan aku ada tanya-tanya mau dibantu lagi ya Mas. Soalnya kan namanya juga pemula, kadang-kadang kan ada paniknya, ada gimana gitu ya. Ya sambil nyambung apa ya, kalau orang Jawa bilang nyambung silaturahmi supaya juga ya penghobi ini semakin membara gitu maksudnya. Dunia perburungan gitu Mas. Saya kaget nih, malam-malam dapat apa namanya, tamu ya. Namanya Mas Liga, tak kira Liga 1, Liga 2. Tapi... enggak, ini Itali Mas. Itali ya. Itali. Ya kayak gitu ya. Nah, Mas Jun, kalau ini bukan amunisi perkoian Indonesia ini Mas Jun. Oh ini peternak ikan koi? Kita ini sama-sama penghobi Mas. Penghobi ikan ya? Penghobi ikan. Jadi Mas Jun penghobi koi, penghobi arwana, ikan predator. Jadi ya gini ya. Kembali lagi, memang dunia itu enggak seluas itu sebenarnya gitu ya. Pemainnya ya itu aja. Ya, saya juga penghobi, jadi saya suka ngumpulin. Kapan-kapan main ke tempatku ya, lihat-lihat ikan. Gitu. Saya nanti kalau ada referensi buat aviari nanti lihat-lihat kolamnya. Oh itu ahlinya, itu dia. Kameramen ya? Dia ahlinya, dia ahlinya. Kan kita kan berawal dari penghobi. Mas. Dari kita hobi, kita ngerawatnya bagus, akhirnya nularin ke teman gitu. Jadi kita juga apa ya? Sesama penghobi kan biasanya gitu ya, saling sharing dan lain sebagainya. Nah itu suhunya, dia suhunya Mas siapa tadi? Mas siapa tadi? Mas Junaidi. Mas Junaidi ya, Mas Junaidi. Mas Junaidi. Main-main aja. Asalkan jangan Mas Agus Mas. Kalau saat ini Mas Agus masih lagi viral ya? Ya? Lagi viral Mas Agus. Kacau ya. Kacau ya Mas Agus. Tolong. Main-main aja. Kalau saya di Bakaran Kulon, kalau saya sih banyak koleksi sih ke arwana. Arwana ya. Kucing ini burung mau. Terus kalau Mas Jun itu ada beberapa ikan predator di rumahnya dia. Ikan predator ada, ikan arwana juga ada, ikan koi banyak, mau ikan koi yang segede bantal gitu. Mau ke ini Mas, nah, ini kan menyambung silaturahmi ya. Kalau teman-teman yang mau cari ikan-ikan bagus, arwana dan lain sebagainya bisa hubungi di nomor berapa Mas? Boleh. Nah, sekalian promosi teman-teman. Pasar duluran tapi gini, saya itu sama kayak jenengan ya, sama. Mas Jun pun sama, saya yakin. Kalau ikan saya masih suka, kamu mau tawar berapapun ya nggak mau aku gitu. Jadi memang itu. Jadi kalau kita benar-benar penghobi ya, kita benar-benar cintai katakan burung lah. Kita cintai burung itu. Kalau aku masih suka, kamu mau tawar berapa aku nggak mau. Karena apa? Saya sepenuh hati ngerawat itu. Gitu. Ya, ini mau Anda beli ya, saya juga nggak rela gitu. Ya makanya tadi udah tak tanya. Nggak boleh dibeli yang itu, nggak boleh. Aduh, ya wes berarti podo karo aku. Ya sudah, yang ditawarkan aja yang saya beli, yang available. Tapi nggak usah khawatir ya. Menurut saya itu suatu hal yang positif. Karena apa? Itu menandakan bahwa si owner ini benar-benar mencintai komoditinya. Iya. Kan gitu ya. Karena di Kabupaten Pati ini Mas, kalau sampean lihat di postingan atau apalah, itu masih jarang untuk peternak burung valak. Karena memang berbagai macam kendala yang membuat para peternak ini nggak mau ternakin lah, ribut dan sebagainya lah. Ya orang yang serius aja pada akhirnya yang mau mainan. Alhamdulillah ya. Memang ada faktornya burung mati nih biasa. Penghobinya banyak, tapi penangkarnya sedikit. Gitu. Kalau saya juga di daerah Terangkel sana juga ada satu. Oh di Terangkel ya. Di Terangkel ada. Ya apa ya, harapanku ya semoga ini semakin lebih besar lagi. Amin. Variannya makin banyak. Setelah itu supaya aku besok-besok siapa tahu pengen nambah lagi kan. Oke siap. Besok Mas yang itu Mas. Oh ya dilepas boleh. Gitu loh Mas. Oke siap. Gitu ya. Aku terima kasih banyak penjelasannya. Oke, siap. Buat teman-teman datang aja ke sini ya. Datang aja ke sini. Rumahnya di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoso, Kabupaten Pati. WA-nya masih sama ya Mas ya? Iya. 082 226 20559 5599. Tidak ada kata-kata blokir teman-teman. Karena ini memang apa namanya? Ya nomor saya dari awal sampai sekarang masa blokir Mas. Kalau misalkan diblokir kan ya eman-eman akun YouTube sampean toh Mas. Udah monet kok. YouTube sudah 200.000. Tapi kan YouTube kan eman-eman itu kan brand ya, gitu. Brand pemasaran saya. Brandnya kan udah gede. Jadi
kalau biasanya kalau penangkar-penangkar atau penjual-penjual yang sudah punya brand gede, sudah punya koneksi banyak, itu minim sekali teman-teman untuk nipu dan gitu, minim sekali. Nah, saran saya sih di smart buyer. Jadi kita wis zaman modern, jadi kita pasti bisalah membedakan mana yang kredibel, mana yang enggak. Aku terima kasih banyak, ilmunya. Nanti kita lanjut di lain kesempatan, siapa tahu nanti ada konten-konten lagi ya Mas ya. Siap. Gitu. Nanti kalau mau main ke sini tak konten lagi enggak apa-apa Mas. Iya, nanti yang pembelian kedua kan gitu ya. Oh, coba beli 1, 2, 3, 4, 5, 10 enggak apa-apa. Kan ini belajar dulu. Ya. 1 dulu, kalau berhasil, oh ternyata mudah ya. Nanti nambah 1 lagi, nambah 1 lagi, rumahnya jadi kebun binatang lama-lama. Thank you Mas Hafiz. Informasinya teman-teman jangan lupa subscribe ya. Di like, di share gitu. Kalau ada pertanyaan lain bisa langsung dicantumkan di kolom komentar saja. Komen aja, nanti kalau misalkan butuh apa namanya tanya-tanya langsung saja sama Mas Hafiz gitu ya. Pokoknya kalau saya modelnya YouTube Mas, kalau ada komentar langsung fast respon. Just berarti. Ilmu kita memang saling terbuka, enggak menutup-nutupin. Kalau tanya ini tak jawab lah. Sesuai pertanyaan saja. Ya, tanya aja langsung sama suhunya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Trisno Valk ya. Oke? Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Salam dari saya. Ini nggak amunisi perkoian Mas, nggak juga arwana, tapi sudah mainnya apa ini? Valkmania, mantap. Oke, demikian perjumpaan saya dengan Mas Liga. Ini owner dari ikan koi dan berbagai macam. Aku hobi kok Mas, aku hobi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya para pecinta burung palak dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mau main di sini Mas ya. Siap. Makasih banyak. Suwun. Dadah.